Sepatu merah. Di desa yang kecil, hiduplah seorang gadis kecil bernama Karen. Dia tinggal bersama ibunya di gubuk yang kecil. Karen adalah gadis yang miskin. Dia tidak mempunyai sepatu untuk dipakai. Dia selalu memakai sepatu kayu yang telah dibuatkan oleh ibunya. Sepatu itu begitu keras dan kaki Karen kesakitan. Kemudian, ibu Karen jatuh sakit. Karen menghabiskan waktunya untuk merawat ibunya. Suatu hari, ketika kembali ke rumah, Karen menemukan sepasang sepatu merah di dalam kotak. Kotak itu ada di pinggir jalan. Karen menyukai sepatu merah itu dan memutuskan untuk membawanya pulang. Tapi ibunya tidak senang melihat sepatu merah itu. Karen, kau tidak boleh mengambil apapun yang ada di jalan. Mungkin saja itu milik orang lain. Itu namanya mencuri. Seseorang pasti sedang mencari sepatu merah miliknya. Maka seharusnya mereka lebih berhati-hati lagi, Bu, yang menemukan yang menyimpan. Oh, Karen, kau jangan keras kepala, anakku. Ibu tahu kita miskin, dan ibu tidak bisa membelikanmu sepatu baru. Tapi kita jangan sampai berbuat salah karena kemiskinan kita. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan memakai sepatu merah itu. Karen merasa sedih, tapi dia tidak ingin menyakiti hati ibunya. Maka dia berjanji tidak akan memakai sepatu merah itu. Waktu berlalu, tapi Karen tidak dapat berhenti memikirkan sepatu merah itu. Kenapa ibu tidak bisa mengerti? Kalau memang sepatu ini telah dibuang di jalan, maka mungkin tidak ada yang membutuhkannya. 1 minggu kemudian, ibunya Karen meninggal dunia karena sakitnya. Karen merasa sangat sedih. Tapi dia melakukan hal yang tidak biasa. Di pemakaman ibunya, Karen memakai sepatu merah itu. Semua orang di pemakaman itu melihat ke arah kaki Karen. Tapi Karen tidak peduli. Dia menyukai sepatu itu. Lalu kemudian, seorang wanita tua melewat di depan pemakaman dengan kendaraannya. Dia wanita tua yang ramah. Saat dia mengetahui bahwa gadis itu yatim piatu, dia memutuskan untuk mengadopsi Karen. Oh, gadis yang malang. Ikutlah denganku. Aku bisa memberimu rumah untuk tinggal dan makanan untuk dimakan. Kau pasti akan bekerja sangat keras untuk kehidupanmu. Oh, apa yang kau pakai di kakimu? Kenapa kau memakainya di pemakaman ibumu? Sepatu itu jelek sekali. Cepat buka. Tidak, aku menyukainya. Ini milikku. Oh, anakku, kau jangan keras kepala. Aku akan memberimu sepasang sepatu yang bagus untuk kau pakai. Wanita tua itu memaksa Karen untuk melepaskan sepatu merah itu. Karen merasa sedih untuk melepaskan sepatu merahnya. Wanita tua itu tidak memiliki anak. Dia memperlakukan Karen seperti anaknya sendiri. Dia memberinya sebuah kamar dan pakaian baru untuk dikenakan. Karen juga mendapatkan sepasang sepatu baru. Tapi sepatu ini berwarna biru. Karen merindukan sepatu merahnya. Dia selalu memikirkan sepatu itu. Kenapa tidak ada yang memperbolehkan aku memakai sepatu merahku yang indah ini? Akan kupakai suatu hari nanti dan tidak akan ada yang menghentikanku. Tahun-tahun berlalu dan Karen tumbuh dewasa. Dia sekarang menjadi perempuan yang cantik. Dia tumbuh dewasa, begitu juga dengan watak keras kepalanya. Karen adalah anak yang sulit diatur. Aku tidak mau makan ini. Aku mau nasi. Tapi aku sudah menyiapkan makan siang yang lezat ini, Nak. Maukah kau mencobanya sedikit saja? Tidak, aku lebih baik kelaparan. Wanita tua itu menyayangi Karen dan tidak ingin Karen kelaparan. Dia selalu menyerah pada permintaannya yang tidak masuk akal. Waktu berlalu. Semua pakaian Karen dan sepatu birunya sekarang telah sempit dan pendek. Wanita tua itu sadar bahwa dia harus membelikan Karen pakaian dan sepatu yang baru. Saat mereka memasuki toko untuk membeli sepatu, Karen melihat sepasang sepatu merah yang berkilau. Oh, sepatu itu sama persis dengan yang kupunya saat aku masih kecil. Aku ingin itu. Oh, sepatu merah lagi. Karen, belilah sepatu yang bisa selalu kau pakai. Bagaimana kalau kita harus menghadiri pemakaman? Kau tidak bisa memakai sepatu merah ke pemakaman. Itu sangat tidak sopan.
Uangku hanya sedikit. Aku tidak bisa membelikanmu 2 pasang sepatu, atau kita harus berjalan ke rumah. Punggungku sakit. Aku tidak bisa berjalan. Tapi Karen begitu senang melihat sepatu merah itu. Dia tidak mendengarkan. Aku tidak peduli. Aku menyukainya dan menginginkannya. Kalau kau tidak membelikanku ini, maka aku tidak akan memakai sepatu seumur hidupku. Oh, tolong jangan keras kepala, anakku. Kau akan terbebani suatu hari nanti. Tapi Karen tidak mendengarkan. Sang wanita tua harus membeli sepatu merah itu. Dia juga membelikan sepasang sepatu hitam untuk Karen. Wanita tua itu tidak memiliki uang lagi sekarang dan mereka harus berjalan untuk pulang. Mereka berdua berjalan. Sang wanita tua merasa kesakitan. Tapi Karen menari-nari. Dia berputar bersama angin, tertawa dan bernyanyi. Tidak memperhatikan kesakitan yang dirasakan wanita tua itu. Keesokan harinya, sang wanita tua harus menghadiri pemakaman. Karen, kita harus menghadiri pemakaman di kota. Ikutlah denganku, tapi jangan pakai sepatu merah itu ya. Itu sangat tidak sopan. Karen pergi ke kamarnya dan melihat sepatu hitam. Kemudian dia melihat sepatu merahnya dan memakainya. Dia menyembunyikan kakinya di balik rok karena dia tidak ingin sang wanita tua melihat sepatu merahnya. Sepanjang pemakaman, orang-orang terus melihat kaki Karen. Ada kabar tentang gadis yang tidak menghargai acara pemakaman. Seseorang memberitahu sang wanita tua tentang apa yang terjadi. Sang wanita tua itu sangat marah. Dia menarik tangan Karen dan pergi dari acara pemakaman. Oh, kau gadis keras kepala. Apa yang kau lakukan? Aku sudah memintamu untuk tidak memakainya di sini. Kenapa kau tidak mendengarkan aku? Tapi ini adalah sepatuku. Aku bisa memakainya kemanapun aku mau. Seorang prajurit tua lewat dan melihat apa yang terjadi. Saat sang wanita tua dan Karen berjalan menuju kendaraan, prajurit itu menghampiri Karen, lalu berlutut dan berbisik kepada sepatunya. Jadilah keras kepala, seperti pemilikmu, dan menarilah secepat yang kau bisa. Prajurit tua itu lalu menepuk kaki Karen. Oh, Tuan, mohon berdirilah. Apa yang kau lakukan? Oh, aku hanya mengagumi sepatu tari merahmu yang indah. Kau pasti seorang penari yang handal. Karen merasa senang. Dia ingin menunjukkan kepada sang prajurit bahwa dia benar-benar seorang penari yang handal. Dia mulai menari beberapa langkah sebelum naik ke kendaraan bersama sang wanita tua. Tapi... Kenapa aku tidak bisa berhenti? Kenapa kakiku tidak bisa berhenti? Apa yang terjadi padaku? Oh, Karen, apa yang kau lakukan? Cepat kemari. Tapi Karen perlahan menjauh dari kendaraan itu. Sepatu merahnya tidak lagi mendengarnya. Menjadi keras kepala, sepatu itu membawa Karen ke hutan dan juga ke gunung. Sepatu itu menari dan menari. Kaki Karen terasa sakit sekarang. Punggung merasa pegal karena terus menari. Dia tidak bisa tidur ataupun makan. Dia merindukan rumah dan kamarnya. Tapi lebih dari itu, dia merindukan sang wanita tua. Tapi sepatu itu tidak berhenti. Dia menari siang dan malam. Oh, seseorang, tolonglah aku. Aku lelah. Tapi tidak ada yang datang menolongnya. Karen merasa ketakutan. Sepatu itu membawa Karen ke semak berduri. Dan sekarang kaki Karen benar-benar sakit. Akhirnya, Karen berhasil melepaskan sepatu itu. Sepatu itu sudah terlepas dari kakinya, namun tetap bergerak. Kaki Karen sekarang terluka. Dia tidak dapat berdiri tanpa bantuan sebuah tongkat. Oh, kakiku sakit. Aku ingin pulang ke rumah. Entah bagaimana, Karen berhasil sampai ke rumah dan sepatu merah yang menari itu mengikutinya. Sang wanita tua merasa senang melihat Karen. Dia memberikan makanan dan membiarkannya istirahat. Keesokan harinya, Karen ingin pergi ke pasar. Tapi saat dia membuka pintu, dia menemukan sepatu merahnya tepat di depan pintu. Sepatu itu menari dan mencegah Karen untuk pergi dari rumah. Sang wanita tua dan Karen merasa terkejut melihat sepatu menari itu. Tidak lama Karen tersadar bahwa ini adalah kesalahannya. Seharusnya aku tidak keras kepala selama ini.
Aku sekeras kepala sepatu merah itu. Aku tidak bisa meninggalkan rumah. Aku tidak bisa bersekolah atau ke pasar. Aku tidak bisa kemanapun. Aku sangat menyesal. Aku harus bagaimana sekarang? Oh, sayang. Kenapa kau tidak berdoa agar sepatu ajaib ini pergi? Kalau kau memang benar-benar menyesal dengan perilakumu, doamu pasti akan terkabul. Karen mulai berdoa dan berdoa siang dan malam. Saat dia membuka matanya, dia terkejut melihat sang prajurit tua dari desa berdiri di hadapannya. Anakku, aku senang kau telah mengerti semuanya. Karena sifat keras kepalamu sudah hilang, maka sepatu itu akan hilang. Setelah berkata demikian, sang prajurit itu menghilang, begitu juga dengan sepatu merah. Karen dan sang wanita tua sekarang bahagia dan damai. Karen memutuskan untuk belajar dengan giat dan tidak akan membiarkan sepatu merah mengganggu hidupnya lagi. Janganlah kalian keras kepala, anak-anak. Itu akan merugikanmu suatu hari nanti.